Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi, NIM 90500120121. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kita. Dan tak lupa pula kita peruntukkan salawat serta salam kepada baginda Muhammad SAW, suri tauladan kita. Baik, kami akan memaparkan materi tentang aspek lingkungan industri. Menurut Heath et al. 2001, lingkungan industri adalah serangkaian faktor-faktor ancaman dari pelaku bisnis baru, supplier, pembeli, produk pengganti, dan intensitas persaingan di antara para pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakan serta tanggapan kompetitifnya. Jadi, setiap perusahaan dipastikan berada dalam satu struktur industri persaingan yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan industri lainnya. Terkecuali kalau perusahaan tersebut memang melakukan monopoli, sehingga hanya ada satu perusahaan dalam satu industri. Aspek lingkungan industri lebih mengarah pada aspek persaingan di mana bisnis perusahaan berada. Akibatnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi persaingan seperti ancaman pada perusahaan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan, termasuk kondisi persaingan itu sendiri, menjadi perlu untuk dianalisis guna studi kelayakan bisnis. Muhammad Akbar, NIM 90500 1296. Yang pertama, ancaman masuk pendatang baru. Ada beberapa faktor penghambat pendatang baru masuk ke dalam suatu industri yang sering disebut dengan hambatan masuk. Yang pertama, skala ekonomi. Yang kedua, diferensi produk. Yang ketiga, kecukupan modal. Yang keempat, biaya peralihan. Yang kelima, akses ke saluran distribusi. Yang keenam, ketidakunggulan biaya independen. Yang ketujuh, peraturan pemerintah. Adapun persaingan sesama perusahaan dalam industri. Menurut Walter, tingkat persaingan dipengaruhi beberapa faktor, yaitu jumlah kompetitor, tingkat pertumbuhan industri, karakteristik produk, biaya tetap yang besar, kapasitas, dan hambatan keluar. Saya selaku pemateri ketiga atas nama Asrari dengan NIM 90500120124 akan membacakan poin ketiga, yaitu ancaman dari produk pengganti. Perusahaan-perusahaan yang berada dalam suatu industri bersaing pula dengan produk pengganti walaupun karakteristiknya berbeda. Barang substansi dapat memberikan fungsi atau jasa yang sama. Ancaman produk substansi adalah kuat bila mana konsumen dihadapkan pada sedikitnya swing cost, dan jika produk substitusi atau mempunyai harga yang lebih murah atau kualitasnya sama, bahkan lebih tinggi daripada produk suatu industri. Yang keempat, kekuatan tawar-menawar pembeli dan pemasok. Kekuatan tawar-menawar pembeli. Beberapa kondisi yang mungkin dihadapi perusahaan antara lain adalah: yang pertama, pembeli membeli dalam jumlah yang besar. Yang kedua, pembeli mampu memproduksi produk yang diperlukan. Yang ketiga, sifat produk tidak diferensiasi dan banyak pemasok. Swing cost pemasok adalah kecil. Kemudian yang kelima, produk yang dibeli perusahaan mempunyai adil persentase yang besar bagi biaya produksi pembeli, sehingga pembeli akan menawarkan insentif kepada pegawainya yang mampu menyediakan produk yang sama dengan harga yang lebih murah. Yang keenam, pembeli mempunyai tingkat profitabilitas yang rendah sehingga sensitif terhadap harga yang diferensiasi service. Yang ketujuh, produk perusahaan tidak terlalu penting bagi pembeli sehingga pembeli dengan mudah mencari substansinya. Perkenalkan, nama saya Widianti, NIM 90500120105. Akan membawakan materi selanjutnya, yaitu B. Kekuatan tawar-menawar pemasok atau suppliers. Pemasok akan kuat apabila beberapa kondisi berikut terpenuhi, yaitu jumlah pemasok sedikit,
produk atau pelayanan yang ada adalah unik dan mampu menciptakan switching cost yang besar, tidak tersedia produk substitusi, dan pemasok mampu melakukan integrasi ke depan dan mengolah produk yang dihasilkan menjadi produk yang sama yang dihasilkan perusahaan. Selanjutnya, yang kelima, pengaruh kekuatan stakeholder lainnya. Kekuatan keenam yang ditambahkan oleh Freeman yang dikutip Wellen adalah berupa kekuatan di luar perusahaan yang mempunyai pengaruh dan kepentingan secara langsung kepada perusahaan. Stakeholder yang dimaksud adalah antara lain pemerintah, serikat pekerja, lingkungan masyarakat, kreditor, pemasok, asosiasi dagang, kelompok yang mempunyai kepentingan lain, dan pemegang saham. Pengaruh dari masing-masing stakeholder adalah bervariasi di antara industri yang satu dengan yang lain. Inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.